Salam Suksma Angling Dharma. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan kepada semua nyamane semeton ratu sareng sinamian dijieu kalian megenah dumugi ratu temui kalian semua dalam keadaan sehat selalu, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dilancarkan rezekinya dan diberikan kemudahan dalam segala hal sesuai karma kalian masing-masing. Kembali ratu menyapa nyaman aja mekejang, dumugi sareng sami ya, selalu semangat di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan lika-liku, suka duka ya, ada suka, ada duka, ada seneng, ada bahagia, ada namanya penderitaan. Jangan pernah kita lari dari persoalan hidup, sepahit apapun persoalan hidup yang menimpa diri kita, hidup kita, keluarga kita, lingkungan maupun sekitar kita. Kita berusahalah tabah untuk menerima itu dan tulus. Dan ingat bahwa sejatinya segala sesuatu yang buruk menimpa hidup kita, yang namanya peringatan, ujian, cobaan, pemantapan, bahkan sekalipun namanya musibah, kita harus yakin dan seyakin-yakinnya itu semua adalah suatu bentuk teguran dari Tuhan Yang Maha Esa agar kita senantiasa bisa selalu eling ingat pada beliau, kepada Sang Maha Pencipta, agar kita tidak jadi manusia yang lupa diri, lupa daratan. Kita jadi manusia yang mungkin sombong karena merasa diri kita mungkin diberikan kelebihan, akhirnya kita takabur, kita sampai menindas saudara kita yang lemah, sampai kita hanya sering menyakiti sesama ciptaan Tuhan. Dan juga tentunya dengan adanya suatu peringatan, ujian, cobaan, pemantapan hidup, bahkan hukuman sekalipun, itu adalah bentuk hasil buah karma kita sendiri. Kita harus percaya kita hidup di dunia ini kan kita punya karma, punya perbuatan. Perbuatan ada dua, karma baik dan karma buruk. Kalau yang karma baik kan sudah tidak usah diomongin, pasti hasilnya yang baik-baik, yang bahagia, yang indah, menyenangkan. Tapi manakala karma buruk yang kita bikin, artinya apa yang kita tanam pasti itu yang kita petik, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi jangan sekali-kali kita menyalahkan keadaan ataupun lantaran yang dipakai alat untuk menguji kita. Jangan sampai kita membenci, apalagi tidak terima kepada Tuhan, kepada Dewa, Betara, leluhur, kepada ya masalah itu sendiri. Karena manusia sangat terbatas untuk memahami intisari daripada makna dan tujuan di setiap ada cobaan. Itulah makanya adalah namanya guru penuntun, guru spiritual. Marilah kita semua banyak-banyak menimba ilmu. Kan banyak cara kita untuk mencari ilmu, bisa kita membaca kitab suci kita masing-masing, maupun kita bisa membaca kitab suci orang lain, tidak apa-apa, kita ambil. Pasti walaupun mungkin beda cara, tapi kan tujuannya sama, boleh kita ambil. Yang penting nilai-nilai kebenarannya kita ambil, kita amalkan. Kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari mungkin guru penuntunnya. Kalian mungkin punya guru spiritual atau mungkin dari guru agama, maupun kita mendapat ilmu pengetahuan dari mungkin media elektronik, dari YouTube, dari FB, dari segala medsos, ataupun mungkin kita mendapat ilmu pengetahuan dari orang-orang sekeliling kita yang baik, yang cocok, yang sesuai dengan kondisi keadaan kita pakai. Yang tidak cocok ya jangan dipakai. Seperti Ratu pun menyampaikan hal seperti ini ya, bagi semeton sareng sami sane mungkin kayun ngangge silahkan nganggen mending tulus, mungkin kayun nganggen ngaten napi-napi Ratu datang maksud. Cuma Ratu berbagi rezeki, kang yang rezeki Ratu ilmu pengetahuan sane Ratu uning sekali niki
anu bugi semeton kembali meningkatkan kesadaran dan keyakinannya. Kita percaya namanya hukum karma, ada hukum sebab akibat, tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa ada sebab, tidak mungkin ada asap tanpa ada api pasti ada asap. Jadi intinya kuncinya adalah kita dalam hidup ini kita harus siap menerima segala macam resiko apapun yang diberikan oleh Tuhan, karena itu buah karma kita sendiri. Kurangi jiwa mengatur. Kalau kita mempunyai jiwa pengatur, jiwa terlalu memiliki, akan hidup semakin menderita. Karena tidak semua apa yang kita pikirkan, harapkan atau kita lakukan bisa terlaksana sesuai harapan atau hasilnya sesuai dengan keinginan. Bisa saja tercapainya mungkin tidak semua atau bahkan mungkin belum. Kita yakin kita hanya bisa etika berencana, berusaha, ikhtiar, doa ikhtiar, serahkan semua hasilnya pada Tuhan. Apapun hasil terimalah dengan tulus, karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita, sesuaikan sama kita masing-masing. Jadi kembali Ratu sampaikan tadi, kalau kita dalam hidup selalu mengalami suatu ujian, cobaan yang terus beruntun, sejatinya kita diingatkan agar kita kembali ke kita sebagai hamba Beliau, agar kita mulat sehari banyak merenung. Pasti kita banyak punya kesalahan, bisa lihat kehidupan masa lampau, kemarin maupun yang sekarang. Untuk itulah banyak-banyak mohon pengampunan kepada Tuhan, kepada para leluhur, kepada orang tua yang masih hidup, kepada semua ciptaannya. Berdoa, kalau kalian berdoa dimanapun boleh, baik itu di tempat sembul suci maupun biar kita duduk, mungkin lagi mau tidur atau tempat kerja, kalau lagi bengong-bengong silakan menyambungkan diri pada Tuhan. Nah, Tuhan tidak jauh dari diri kita, Beliau juga ada dalam jiwa kita. Beliau tuh yang mendengar sang surat muda dalam jiwa kita. Karena kita kemanapun melangkah, kita selalu ikut oleh karma kita. Perbuatan itu hanya dicatat oleh diri kita sendiri. Beliau ada dalam jiwa kita. Beliau juga ada di mana-mana. Jadi intinya jangan kita terlalu bersedih hati, apalagi sampai berlarut-larut kesedihan karena kita selalu kesusahan. Kalau kita hanya selalu meratapi nasib, meratapi takdir tanpa ada suatu usaha, tidak ada perbaikan ke hal ke atas dulu, bagaimana hubungan kita pada Tuhan, apakah sudah baik, apakah sudah mantap, apakah selama ini kita banyak melalaikan, kapah maturan, apalagi kapah pulang kampung, kapah raga meyadnya, kapah raga memberikan derma kepada sesama, kurang meyadnya, pasti terlalu banyak nuntut. Manusia kan begitu, alih-alih ya untuk belajar spiritual, kumpul-kumpul untuk kita membicarakan hal yang positif, jarang yang mau. Tapi kalau kumpul-kumpul untuk misalnya untuk happy, senang-senang, mungkin minum atau mungkin menceritakan hal-hal yang bersifat di luar konteks hal yang kebenaran, misalnya ya ketuhanan salah satunya, jarang ada. Kalau zaman dulu orang-orang kuat iman tuh karena mereka niat tulus untuk belajar kerohanian, mereka senang mendengarkan. Makanya ajaran ini ajaran seruti, ajaran wahyu yang luar biasa, hanya disampaikan, didengarkan. Tapi kalau kita betul-betul niat belajar, mendengarkan dengan baik, dengan tulus, bisa menganalisa, bisa memahami dan diperhatikan, pasti hasilnya ada. Tapi kalau kita niat mendengarkan saja, kita sudah tidak mau, bagaimana kita menganalisa apa yang mungkin diberikan oleh orang lain, bagaimana memahami, apalagi mempraktikkan. Dan lingkungan, walaupun kita ada misalnya di sini, ada visi, tapi dia jauh pikirannya sama saja, tidak ada artinya. Ya, semoga semeton Ratu sareng sami dumugi tetap kuat iman, jangan pernah menyalahkan keadaan, sambutlah segala sesuatu buruk itu dengan penuh rasa syukur juga. Yakin itu adalah bentuk daripada Tuhan sayang pada kita, agar kita diingatkan, agar kita selalu eling pada Beliau, rajin berbakti, banyak mencari tutur-tutur kebaikan, banyak berusaha berbuat di jalur dharma, banyak berbuat berkarma yang baik, banyak berbuat kebaikan mungkin dengan cara apapun yang mungkin kita mampu, dengan doa, dengan mungkin pengetahuan, dengan tutur, dengan nasihat, dengan tenaga, dengan waktu, atau mungkin harta berana atau materi, apapun yang kalian punya, yang penting tulus dan sesuai kemampuan. Ini raga sampun memargiang sekali raos ratu musan, apa adanya hidup. Kita hidup tidak mungkin tidak berbuat salah, pasti pernah ikhlas. Ya, kita di sini belajar untuk memperbaiki hidup. Bagaimana hidup kedepannya menjadi lebih baik. Jadi raga tidak ada mau niat berubah. Kalau kita mau berubah ke depannya menjadi lebih baik, berubahlah hal-hal yang buruk mungkin selama ini kita lakukan, rubah menjadi hal yang baik, agar ke depannya kita menjadi lebih baik dalam segala hal, maupun di akhirat maupun kalau kita reinkarnasi.
Oke, semua intinya kembali kepada diri kita. Kalau kita ada niat, niat dibarengi suatu usaha, setelah usaha dibarengi dengan suatu namanya ketekunan, dan ketekunan itu diimbangi dengan doa, pasti ada hasilnya. Seberapapun hasilnya, kalau itu diiringi suatu dengan hal yang hati murni bersih, pasti betul-betul akan bermanfaat. Mesari cadat bahasa Balinya. Rahayu semeton sarasami, tetap jalani hidup dengan penuh ketabahan. Yakinlah kalau kita sudah selalu bersama Tuhan, banyak mendoakan leluhur, hormat bakti pada orang tua. Ingat, orang tua itu ibarat Tuhan yang nyata. Kalau orang tua saja masih hidup aja kita sering telantarkan, kita sering sakiti, nak rugi maturan kemumai, rugi raga nuturin orang. Orang tua masih hidup, nanti kalau sudah berubah roh, leluhur niang baru raga ngainang sudup, nak rugi. Bukannya rugi tapi rugi. Kenapa? Karena masalahnya pada saat mereka hidup kita telantarkan. Coba pada saat hidup mereka bikin hati mereka bahagia, mungkin tidak bisa materi, mungkin kena hangun ya. Karena bagaimanapun orang tua itu materi nomor 2, dan dikasih perasaan, rasa senang, rasa bahagia, mungkin rukun, bisa orang tua damai hatinya karena kita bisa di depan mata mereka kita menjadi manusia-manusia yang ya berbudi baik ya, buat bikin orang tua bahagia, kan kita luar biasa jiwa kita. Begitu sebaliknya orang tua akan bahagia kalau melihat anaknya itu jadi orang yang bermanfaat, berguna. Sungguh luar biasa dosa kita kalau kita melantarkan kedua orang tua, apalagi sampai kita ya artinya kita dengan sengaja melantarkan karena merasa orang tua itu sudah nggak ada gunanya. Wah, tua dosa kita. Makanya Ratu sering menyampaikan pesan irage nak dadi aturan kemumai, nak rage menempuh religius boleh, tidak ada salah. Pelukan mau itu jadi nabi, jadi apapun, jadi guru sekalian, spiritual pun, kita sembahyang rajin berdoa itu bagus. Yang penting juga ingat kita juga harus baik kepada semua ciptaannya. Jangan sampai kita rajin membakti, rajin berdoa, kemumai maturan, kesangkil sana sini, sudah punya gelar spiritual pada orang tua tidak hormat, ya leluhur rage ngesap, iraga kepada sama ciptaannya rage terlalu sombong, merasa diri kaya, sing dia macapatan ya nak lacur, iraga merasa awak siteng gede, selalu menganggap orang lain nak cenian do gampang kita tindas. Mari iraga ya punya perkumpulan yang banyak, mungkin yang kuat, kita selalu ya ego, tantang petendeng, ingin bikin onar, tak ada artinya. Kita ingat kita punya hukum karma, ada saatnya manusia akan bintangnya turun, apalagi kita punya hukum karma. Kalau hukum karma itu sudah kita yakinin, hati-hati kita dalam bersikap. Itu aja. Rahayu semeton sarasami. Om Santi 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 Om.